Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Dan kembali kita akan berbicara tentang persiapan tim nasional Indonesia, ini tim nasional senior kita, yang pada tanggal 16 November yang akan datang, itu menuju ke Basra, Irak, untuk bertanding di pertandingan awal, atau pertandingan pertama kita di grup F, babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan STY sudah mengatakan ya bahwa dia akan memanggil 26 pemain dan kita akan berangkat pada tanggal 12 November, itu lebih cepat, sehingga persiapan di Irak itu diharapkan maksimal untuk menatap laga pertama ini yang sangat penting, karena biasanya laga pertama selalu sulit untuk bisa bertanding, apalagi saat ini kita akan memulai laga itu di markas lawan, tandang. Tidak seperti biasanya, karena kita lebih terbiasa kalau di FIFA Matchday kan selalu bermain di kandang. Nah, sekarang kita menghadapi tim yang kuat, tim yang difavoritkan di grup F itu Irak. Dan kita harus bertandang, bukan cuma sekali saja. Setelah lawan Irak, 5 hari kemudian kita menuju ke Manila. Di Rizal Memorial, kita bertanding dengan Filipina. Kenapa dengan Filipina? Karena kita mestinya menjadi tuan rumah pada tanggal 21 November, tetapi karena ada perhelatan besar di Indonesia, Piala Dunia U17, sehingga PSSI merasa ini tidak boleh mengganggu ya, untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17, sehingga kita bisa menawarkan ke Filipina untuk bisa menjadi tuan rumah. Jadi Filipina tidak jadi datang ke Indonesia, mereka lah menjadi tuan rumah untuk pertandingan pertama. Kita akan ambil nantinya pada bulan Juni ya, tahun depan, dengan Filipina datang ke Indonesia. Dan ini diterima dengan baik Federasi Sepak Bola Filipina. Dan dari Basra, setelah kita memainkan pertandingan pertama melawan Irak, rombongan ya akan pergi langsung ke Manila. Baru setelah dari Manila tanggal 22 mungkin langsung balik ke Indonesia. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini, selain pemain-pemain yang dipersiapkan untuk berangkat tanggal 12, ini lebih banyak pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia yang bertanding di Liga 1 BRI. Ada yang selesai tanggal 8, tanggal 9, tanggal 11, bahkan ada tanggal 12. Dan STY ini ingin bahwa semua sudah kumpul ya pada tanggal 11, kemudian tanggal 12 berangkat. Kalaupun tanggal 12 masih ada klub-klub yang menginginkan pemain-pemain mereka seperti Persija yang masih akan bermain, Borneo yang akan bermain, PSM itu bermain sore selesai, besoknya harus menyusul. Jadi sebagian besar yang terkumpul pada saat mereka sudah menyelesaikan laga-laga di Liga 1 BRI, tanggal 12 sore atau malam itu akan langsung bertolak ke Irak dengan tujuan di kota Basra, karena kita akan bertanding di Basra International Stadium, tempat penyelenggaraan Piala Teluk di awal tahun ini, di mana Irak menjadi juara di sana. Nah, bagaimana dengan pemain-pemain yang bermain di luar negeri ya, ini yang abroad ya, kita kan ada 10 kalau bisa dicatat di sini, karena di Eropa itu ada Sandy Walsh bermain di Mechelen Belgia, ada Shane Patinama bermain di Viking di Norwegia, Marcelino Ferdinand bermain di Denze di Liga 2 di Belgia, ada Rafael Struijk di ADO, dan Ivar Jenner yang bermain di Utrecht ya, semua di Liga 2 di Belanda. Nah, itu mereka yang ada di sana, ada 5. Kemudian ada Pratama Arhan di Tokyo Verdy, ada di Jeonnam Dragons, Asnawi Mangko Alam, kapten kesebelasan kita, ada Sadil Ramdhani juga yang bermain di Sabah, ada Jordi Amat yang bermain di Johor Darul Taksim. Oh enggak, kalau di Eropa ada satu lagi, Elkan Bagot ya, hampir terlupakan Elkan Bagot, sehingga ada 6 di sana. Elkan Bagot bermain di Liga 2 dengan Ipswich Town di Championship di Inggris. Jadi 6 dari Eropa dan 4 ada di Asia. Nah, jumlahnya 10 ini, mereka tidak akan datang ke Indonesia pada tanggal 11 atau tanggal 12 itu, mereka diberikan kelonggaran. Jadi karena mereka masih menyelesaikan pertandingan-pertandingan di masing-masing klub mereka ya, sehingga kalau yang dari Eropa ini langsung bergabung ke Basra, langsung bertemu di Irak, mungkin akan bertemu diatur sedemikian rupa di bandara, mereka bisa langsung ketemu, atau ada yang menunggu, memang akan diberikan tugas untuk bisa
menjemput langsung pemain-pemain dari Eropa. Elkan Bagot, Sandy, Sain, ya Marcelino, ada Rafael Struijk, yang ada Rafael Struijk, dan juga dengan Ivar Jenner. 6 ini akan langsung. Nah, mereka memang masih akan bertarung di tanggal 12 itu. Kalau dalam catatan saya ini, bagaimana mereka bermain dengan klub masing-masing. Di Belgia itu Sandy Walsh itu akan bertarung dengan KV Mechelen melawan Charleroi. Jadi mereka menjadi tuan rumah itu pada tanggal 12 November. Ya, sehingga pelatih Stefan de Voer, ini pelatih dari klubnya Sandy Walsh di KV Mechelen ini akan menahan, akan memberitahu mungkin kepada PSSI, kepada STY bahwa dia butuh dengan keberadaan dari Sandy Walsh. Selesai pertandingan tanggal 12 melawan Charleroi, baru esoknya dia langsung berangkat ke Irak. Ya. Kemudian di Liga Norwegia itu Viking, di mana klubnya Sain Patinama itu akan bertanding pada tanggal 12 juga. Viking itu dalam jadwal terakhir itu melawan Sarpsborg 08 sini, dan coach atau pelatih dari Viking Morten Jensen ini juga berharap bahwa Sain akan ikut memperkuat Viking, karena ini penting, karena Viking sedang bertarung untuk bisa merebut posisi atas di Liga Norwegia. Sehingga selesai pertandingan besoknya baru Morten Jensen mempersilahkan bagi Sain Patinama itu berangkat memperkuat tim nasional Indonesia dalam persiapan menghadapi Irak. Jadi langsung ke Basra mungkin ya. Kemudian di Liga 2 Belgia, di mana Marcelino bermain dengan Deinze di sana, itu kelihatan sekali bahwa Mark Grosjean, pelatih dari Deinze ini, akan juga berharap kalau Marcelino memang ini dimainkan itu pada tanggal 12 ya, pada tanggal 12 juga itu menghadapi Fusers ya, RSC melawan Fusers di sini. Jadi itu yang diharapkan, bahwa dia akan bersama dengan Deinze dan akan dilepas pada esok harinya, karena mereka bermain, atau karena ini bermain dini hari waktu Indonesia, mungkin saja tanggal 12 sore dulu harus berangkat Marcelino lebih dulu untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Nah, bagi Elkan Bagot yang ada di Ipswich yang bermain itu pada tanggal 11 dia akan bermain, 11 November, di mana pasti pelatih juga Kieran McKenna ini akan coba untuk memberikan kelonggaran setelah pertandingan Ipswich ya, melawan ada di divisi Championship, karena Ipswich itu akan menghadapi Swansea. Swansea ini klubnya pemainnya akan kita naturalisasi ya, Nathan Cho. Nathan Cho ini kan bermain di Ipswich. Semoga Nathan Cho bisa bermain dan bertemu dengan Elkan Bagot, karena jadwalnya itu ada di tanggal 11 antara Ipswich yang menjadi tuan rumah di divisi Championship menghadapi Swansea. Nah, kita tidak tahu apakah Elkan ini akan dimainkan atau Nathan Cho juga akan dimainkan. Kalau dua-dua ini dimainkan kan menarik, karena Nathan Cho sedang diurus ya naturalisasi dia ya bersama dengan Jay Ises dari Venezia. Nah, itulah bagi Elkan Bagot. Dia nanti setelah pertandingan tanggal 11, selesai tanggal 12 dia langsung berangkat ke Irak. Nah, bagaimana dengan Rafael Struijk? Rafael Struijk ini tanggal 12 November di Liga 2 Belanda dia akan memperkuat Ado dan Hagen akan berhadapan dengan Cambuur ya. Jadi setelah pertandingan itu baru mungkin Rafael Struijk akan bergabung pada tanggal 13 bersama dengan tim asuhan STY, karena kita akan menunggu nantinya bagaimana, apakah dia akan cepat untuk diizinkan berangkat. Tapi saya pikir pelatih atau bagaimana manajemen Ado akan tetap menahan untuk bisa berharap bahwa Rafael bermain dengan Ado. Demikian juga dengan Ivar Jenner. Ya, Ivar Jenner di mana klubnya dia akan tandang melawan Willem II di Liga 2 Belanda pada tanggal 11. Nah, Ivar masih bisa lebih cepat tentunya ketimbang dengan Rafael. Rafael mungkin akan bermain tanggal 12, akan berangkat pada tanggal 13. Ivar itu bermain pada tanggal 11. Berarti tanggal 12 dia sudah bisa berangkat ke Basra. Jadi itu kalau kita bicara di Liga Korea, di Liga 2 di mana Jeonnam Dragons tempat Asnawi Mangko Alam bermain, itu dalam jadwal mereka akan bermain dengan Busan Ipark bertanggal 12. Jadi Asnawi juga setelah tanggal 12 itu baru boleh berangkat bergabung di Irak dengan tim nasional. Kemudian Pratama Arhan yang bermain di Tokyo Verdy ya, itu di Liga 2 Jepang akan bertarung. Tokyo Verdy juga ini akan tandang, yang melawat tandang
dengan berhadapan dengan Omiya Andija pada tanggal 12. Jadi Pratama juga akan nanti berangkat setelah pertandingan melawan Onija ini. Nah, kemudian bagi Jordi Amat ada di Johor. Ya, Johor Darul Taksim di Liga Super Malaysia, dan tidak ada masalah sebenarnya karena Johor Darul Taksim itu akan berhadapan dengan Kuching FF pada tanggal 23, masih lama ya, tanggal 23 yaitu bulan 11. Jadi setelah pertandingan melawan Irak, kemudian melawan Filipina, baru Johor akan bertarung melawan dengan Kuching ya di sana. Kemudian ada bagi Sadil Ramdhani juga, itu baru tanggal 24 ya pertandingan berlangsung. Jadi aman bagi Sadil karena tim dia akan melawat ke Terengganu di Liga Super Malaysia juga, sehingga ini aman lah bagi Sadil Ramdhani untuk memperkuat sahabat termasuk dengan Jordi Amat. Jadi itulah bagaimana info-info yang perlu saya berikan, di mana mereka semua yang bermain di luar, ada 10 pemain ini yang akan bergabung menyusul setelah tim kita berada di Irak. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.